Tidak ada apapun juga yang bisa menggeser Engkau dalam hidup kami. Biar selamanya Engkau menjadi Allah kami, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami sembah. Kepadamu kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami dengar firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, menghidupkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami doa, kami bersyukur, sama-sama kami berkata amin, amin, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai puji-pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu teman-teman silakan duduk. Haleluya. Terima kasih. Diam. Haleluya. Saya percaya semua pasti luar biasa, dahsyat, ajaib. Amin. Boleh lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan luar biasa, dahsyat, ajaib. Amin. Hari hujan, Tuhan tetap luar biasa. Amin. Hari panas, hari cerah, Tuhan tetap luar biasa. Sebab itu kita pun tetap luar biasa, kita tetap dahsyat, kita tetap ajaib. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Jagoan ini tadi datang duluan nih pertama-tama. Luar biasa. Haleluya. Memuji Tuhannya juga semangat sekali. Nanti minggu depan duduknya lebih depan lagi ya. Apa sekarang? Nyanyinya bersemangat sekali tadi. Baik, kita akan melanjutkan ya. Lanjutkan apa yang sudah disampaikan minggu-minggu ini, tahun ini, ya, bulan ini. Hidup setelah lahir baru. Oke. Ya. Hidup setelah lahir baru. Boleh next ya. Mari baca bersama-sama 2, 3. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Dah di sini dulu ya, saya ulang sedikit. Jika seorang tidak lahir kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk kerajaan Allah, melihat juga tidak bisa. Berarti persamaannya demikian. Jika seorang lahir kembali, ia baru dapat melihat kerajaan Allah. Itu, amin ya. Jadi jika seorang tidak lahir kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jika seorang lahir kembali, baru dia dapat melihat kerajaan Allah. Dia bisa melihat, dia bisa masuk kerajaan Allah hanya kalau dia lahir kembali. Nikodemus berkata begini, bagaimana caranya aku lahir kembali? Karena aku sudah tua. Gak usah yang tua lah, siapa yang paling muda di sini? Tanya bagaimana caranya supaya bisa lahir kembali. Nikodemus berkata, haruskah aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Nikodemus berkata demikian. Yang ingat ayatnya katakan amin. Haleluya ya. Tuhan Yesus berkata begini, gak usah masuk ke dalam rahim ibumu. Karena orang percaya punya 2 kelahiran. Siapa masih ingat? Yang pertama kelahiran secara jasmani, yang kedua kelahiran secara rohani. Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi punya 2 kelahiran, kelahiran jasmani dan kelahiran rohani. Waktu kita lahir secara jasmani, kita menjadi anak dari ibu siapa? Ibu kita Kartini. Ibu kita, ibu saya, begitu ya. Ayah saya, ibu saya. Waktu kita lahir secara rohani, secara roh, kita menjadi anak Tuhan. Betul deh. Semangat, memang bagus itu halnya. Anak Tuhan. Jadi orang nggak bisa bilang anak Tuhan kalau dia belum lahir baru. Iya, lahir secara rohani, lahir baru, nggak bisa disebut anak Tuhan, nggak bisa ngaku-ngaku. Nah, kalau kita semua mendengar kata di bawah, maka ini artinya sama. Lahir kembali itu artinya lahir baru, artinya lahir secara roh, hidup baru, hati baru, roh yang baru. Jadi semuanya baru. Nah, rohnya dulu baru. Manusia itu dari luar terdiri dari tubuh yang kelihatan, kemudian jiwa nggak kelihatan. Tapi siapa percaya bahwa Anda punya jiwa?
Angkat tangan. Punya jiwa nggak? Punya. Punya tubuh, lihat kanan kiri. Siapa yang datang dengan tubuh? Siapa yang datang nggak pakai tubuh? Nggak kelihatan ya. Wes, cantik-cantik ya, halo ya. Ganteng-ganteng itu tubuh. Kalau jiwa itu pikiran, itu jiwa. Pikiran kelihatan nggak? Tidak kelihatan, kecuali kalau pikiran ditulis. Yang kelihatan adalah tulisannya, betul nggak? Iya. Pikiran, perasaan kelihatan nggak? Tidak. Perasaan tidak kelihatan, itu jiwa. Baru kelihatan setelah diomongin. Aku tuh tadi rasanya senang sekali loh, gitu ya. Aku rasanya happy banget loh. Atau aku rasanya sedih. Oh kenapa kamu sedih? Misal begitu kan. Ingat mama, ya papa. Misal begitu kan. Jadi tubuh kelihatan atau tidak? Tidak. Tubuh kelihatan atau tidak? Kelihatan. Jiwa kelihatan atau tidak? Jiwa tidak kelihatan. Tapi punya jiwa nggak? Punya. Jiwa itu pikiran, perasaan, keinginan. Itu jiwa. Kehendak, keinginan. Keinginan kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Kecuali kalau sudah ada kata-kata, aku pengen, nanti siang aku pengen apa. Atau kalau tidak dikatakan, ada yang dilakukan. Begitu ya. Pengen paling pintar di kelas, ada yang dilakukan. Bukan cuma keinginan doang. Misalnya gitu ya. Jadi jiwa nggak kelihatan. Roh lebih nggak kelihatan lagi. Kalau jiwa nggak kelihatan tapi bisa ditulis, gitu ya, bisa dikatakan, roh tidak kelihatan lagi. Itu bagian dari manusia yang paling dalam, tapi itu sungguh nyata, itu sungguh ada. Manusia berhubungan dengan Tuhan lewat apa? Lewat rohnya. Baru setelah itu lewat jiwanya, lewat tubuhnya datang ibadah. Jiwanya memuji dengan segenap hati, tapi rohnya harus hidup, harus lahir kembali, lahir baru, percaya. Apa itu lahir baru? Percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kemudian mengaku, aku orang berdosa, aku terima Engkau Tuhan dalam hatiku. Aku mau jadi anakmu. Dengan cara bagaimana? Mengaku orang berdosa, bertobat dari semua dosa, percaya Yesus itu Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ kita, di titik itu kita lahir baru. Kalau orang sudah lahir baru, mungkin tidak berbuat dosa lagi. Orang yang sudah lahir baru bisa berbuat dosa lagi tidak? Bisa atau tidak? Sekali lagi pertanyaannya ya, belum semua jawab, baru separuh. Orang yang sudah lahir baru bisa berbuat dosa lagi tidak? Bisa. Tapi orang yang sudah lahir baru tidak senang berbuat dosa. Itu bedanya. Orang yang sudah lahir baru itu cirinya dia punya sifat Allah, dia punya karakter Allah, kan dia anak Allah. Nah, Anda aja saya tanya adik-adik, ibu tanya adik-adik, mirip nggak sama papa mama kalian? Mirip. Saya tanya sekarang bapak ibu, mirip nggak sama anak-anak? Anak-anak suka loncat-loncat, anak-anak suka lari-lari. Kata bapak ibunya, mirip siapa? Ya pasti mirip kalau nggak bapaknya ibunya, gitu kan? Cuman bapak ibunya sekarang udah tua, udah nggak loncat-loncat lagi. Tanya sama kakek nenek dulu, gitu ya. Dulunya gimana kerjanya? Ya sama itu sama cucunya sekarang, gitu kan? Jadi pasti mirip. Kalau kita anak Allah, pasti kita mirip. Ada miripnya, belum mirip banget bu, iya belum mirip banget. Tapi kita punya sifat ilahi, amin. Kita masih bisa berbuat dosa, tapi kayaknya aduh, tadi bohong, gitu ya. Kayaknya gak enak hati tadi ngebohong, gitu. Tapi kan gue bohong untuk kebaikan. Tapi tetap Roh Kudus bicara pasti, karena kan kita sudah menerima Yesus, menerima Rohnya dalam hati kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Kita bikin salah. Misalnya nih, aduh, tiba-tiba muncul di berandanya YouTube film porno nih, gitu ya. Udah keklik nih, ya sudah jangan dilanjutkan, gitu ya. Jangan udah keklik, wah tidak sengaja ini seizin Tuhan, bukan seizin Tuhan itu, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan nanti akan muncul lagi, begitu ya. Jadi ada rasa sekalipun udah salah nih, minta transferan ke orang tua misalnya ya. Pak Petrus waktu itu bilang kan beli buku lagi, bukunya nggak ada. Ada anaknya kayaknya di sini ya. Ada rasa, aduh kok bohong ya, begitu. Punya karakter ilahi. Oke, next.
Lahir baru, boleh baca bersama-sama. Mengaku orang berdosa, bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Roh Kudus masuk ke dalam hati yang telah disucikan, memberikan hidup kekal. Jadi urutannya jelas. Pengen aja orang Kristen mati masuk surga, emang lu yang punya kunci surga? Gitu. Lu urutannya jelas. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita baik, tapi karena kita minta pengampunan dosa dari Tuhan yang kita terima, ya, dari Yesus yang bisa mengampuni dosa yang kita terima itu sebagai Tuhan. Kita disucikan, maka Roh Kudus mau berdiam di dalam kita. Kalau kita belum disucikan, Roh Kudus nggak mau tinggal dalam kita. Rohnya selama-lamanya tidak tinggal di dalam manusia lagi. Kejadian berkata karena manusia itu jahat adanya. Waktu kita disucikan, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kenapa kita selamat? Karena sesungguhnya manusia itu nggak bisa mati, tubuhnya mati, ya, dikuburkan. Tapi rohnya itu kembali kepada penciptanya. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita itu yang kekal bersama dengan Roh Kudus. Nanti saya akan kirim ini ke grup ya, supaya kita jelas sekali dengan kata ini: lahir baru, lahir kembali, menjadi anak Allah, disucikan, hidup yang baru, hati yang baru. Oke, lanjutkan, Ruben tolong. Kolose 2 ayat 6-8 ada guidance, ada petunjuk apa yang harus dilakukan setelah kita lahir baru. Mari baca bersama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini penting. Ini penting. Loh, menurut Anda, bayi baru lahir bisa nggak dibiarin? Ya. Betul nggak? Bayi baru lahir. Sedangkan ibu yang teman-teman tahu lah ya, kasus-kasus ada ibu taruh bayi dengan sedikit bekal, kasih selimut, ada susu, taruhlah di tempat yang kira-kira bisa diselamatkan orang, betul nggak? Itu masih berpikirlah ibunya begitu, sekalipun dia mungkin malu karena kehamilan di luar nikah dan lain-lain. Saya mau mengingatkan adik-adik, anak-anak muda, jangan pertaruhkan masa depanmu, kehidupanmu dengan perbuatan seks sebelum pernikahan, karena dengan satu kali kejadian orang bisa hamil, ya. Ini penting untuk diingat. Hati-hati dengan teori yang salah. Satu kali kejadian bisa menyebabkan kehamilan. Dan kalau sudah ada kehamilan, maka hidup pasti tidak akan sama lagi. Ada perubahan yang panjang. Tidak siap menjadi ayah harus jadi ayah, tidak siap menjadi ibu harus menjadi ibu. Karena perbuatan yang mungkin hilang, tidak disengaja atau apapun namanya. Alkitab sudah punya petunjuk. Jangan mengikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bilang diri sendiri, jangan bilang sebelahnya. Jangan bodoh. Jangan bilang sebelah, jangan dilihat. Jangan bodoh, betul nggak? Jadi jangan bodoh. Sekali saja itu sudah bisa menyebabkan kehamilan. Dan bayi, kembali ke tadi ya, nyambung ke ayat ini. Bayi itu tidak bisa dibiarkan sendiri. Ada ibu-ibu yang terpaksa buang bayinya di kloset, yang menyembunyikan kehamilannya. Anak-anak sekolah diikat perutnya sampai nggak kelihatan hamil, kemudian melahirkan di kloset sekolah dan akhirnya tidak sekolah lagi. Ada banyak kasus pernikahan yang boro-boro sampai ke cita-cita begitu ya. Apa yang dipikirkan adik-adik harus mengingat apa yang dipikirkan oleh orang tua dan semua hal ke depan begitu ya. Kalau itu terjadi, itu sebabnya harus berhati-hati ya, berhati-hati. Bayi yang lahir itu tidak bisa dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan pasti mati. Dicoba ditaruh di tempat keramaian lah, atau di depan panti asuhan atau apa, kenapa? Dengan harapan ada yang mengambil anak itu. Karena bayi tidak bisa dibiarkan sendiri. Alkitab berkata, kamu lahir baru. Setelah lahir baru itu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan.
Ini jelas ya, kata-katanya jelas. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi step setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita itu apa? Ada stepnya supaya kita tidak mati. Karena itu hendaklah yang pertama hidupmu tetap di dalam, ya tetap di dalam Tuhan. Aku hidup bagimu, amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Ada banyak godaan di dunia, betul nggak? Ada banyak godaan. Ada banyak godaan. Kesempatan untuk ngambil duit orang. Asik nggak tuh? Kesempatan, ada banyak godaan. Ada dia mungkin berpikir sekolah banyak godaan, nanti udah kerja lebih banyak lagi godaannya. Sekolah godaannya dikit, cuman bohongin orang tua, dikiriman uang, begitu. Nanti kerja godaannya lebih gede lagi, bisnis godaannya lebih gede lagi. Setuju nggak? Tuh tanya om tante yang udah bisnis, oma nih yang masih bisnis sampai sekarang ya, oma ya, wes gitu. Tanya om dokter itu dengan tante lo, godaannya lebih banyak lagi. Godaannya om dokter apa nantilah begitu ya. Pokoknya godaan untuk menjadi kaya raya itu banyak. Tapi hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Sudah menerima Yesus Tuhan kita, tetap di dalam Dia. Jangan tergoda dengan godaan apapun, dengan jabatan, dengan uang, dengan kedudukan, dengan apapun. Hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu apa di situ? Berakar. Mana lebih besar? Mana lebih dulu? Tumbuh menjadi banyak. Akar atau daun? Akar atau batang? Akar atau buah? Apalagi? Ya. Gak ada pohon berbuah sebelum berakar, gak ada. Itu buah yang dibeli emang-emang itu di jalan. Itu enggak. Itu berbuah tanpa akar. Berakar, Alkitab berkata berakar. Kenapa ada banyak orang Kristen nih bilangnya Kristen sebentar jatuh, sebentar tumbang? Karena tidak berakar. Ini penting sekali. Setelah kita lahir baru, setelah kita hidup baru, senang nih terima Yesus sebagai Tuhan, senang nih begitu ya. Aku pasti diselamatkan, senang nih. Tapi Alkitab mengingatkan kita harus berakar. Kalau nggak berakar kelihatannya keren loh, kelihatannya cepet banget ya dia ya, cepet banget ya udah pelayanan lagi ya, gitu ya. Itu sebabnya kita mau kita semua melayani Tuhan, amin, haleluya, dengan tempatnya masing-masing, dengan apa yang Tuhan percayakan masing-masing begitu ya. Tapi kita mau supaya kita semua siap melayani Tuhan, amin. Akar dulu, berakar lebih dulu. Kalau nggak ada banyak orang yang kelihatannya wow, kelihatannya aktif banget ya di gereja, kelihatannya semangat banget, setelah itu hilang begitu aja. Kenapa? Karena yang kelihatan itu bukan akar. Setuju nggak? Setuju. Yang kelihatan itu bukan akar. Akar itu nggak kelihatan, kecuali akarnya sudah sangat banyak. Akar pohon beringin yang sudah sangat banyak, sangat tua, akarnya tergantung, akarnya sampai naik-naik di atas gitu ya tanahnya. Tapi akar itu tidak kelihatan. Akar itu ada tapi tidak kelihatan. Halo, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar nggak kelihatan. Siapa yang tahu adik-adik baca firman atau tidak? Bapak Ibu baca firman atau tidak? Siapa yang tahu? Mungkin nggak ada yang tahu, atau mungkin yang tahu orang di rumah. Itu pun mungkin yang satu kamar saja. Betul nggak? Siapa yang tahu kita berdoa? Mungkin bukan teman-teman gereja. Orang di rumah, orang di kamar. Akar itu nggak kelihatan. Dan orang nggak suka yang nggak kelihatan. Setuju nggak? Orang suka yang kelihatan. Anda mau naik mobil yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Dijemput pakai mobil online nih, kendaraan online. Yang kelihatan apa yang nggak kelihatan?
Oh, kalau nggak kelihatan gimana? Pintunya di mana? Dengan iman cari pintunya. Gak bisa. Orang suka yang kelihatan pasti, betul. Yes. Orang suka yang kelihatan dan itu manusiawi. Tapi Alkitab bicara tentang akar yang tidak kelihatan. Halo, akar yang nggak kelihatan. Next. Masih di Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Ini lanjutannya ya. Nanti adik-adik semua kita Bapak Ibu baca di rumah. Mari kembali baca. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini lanjutan dari akar tadi. Kalau tidak berakar, ada banyak godaan tadi. Kalau tidak berakar, ada banyak filsafat dunia. Ilmu filsafat itu baik karena itu memang bidang keilmuan seperti ilmu kedokteran, begitu ya. Ilmu filsafat. Tapi ada filsafat yang baik yang berdasarkan memang ilmu pengetahuan. Ada filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Kalau kita tidak berakar, ada banyak hal-hal yang palsu yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak berakar. Ya? Orang ngomong begini, kita percaya. Gantian orang ngomong kayak gini, kita percaya. Kelihatannya kata-katanya bagus deh, gitu ya. Kelihatannya kata-katanya bagus, filsafat modern. Kata-kata modernnya kelihatannya bagus. Tapi hati-hati, jangan ada yang menawan kamu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia itu menawan dengan semua teori-teori, begitu ya. Waktu kita COVID, kita boleh ibadah online, betul nggak? Karena memang waktu itu dilarang pertemuan-pertemuan. Lebih dari berapa orang itu sudah dilarang. Tidak boleh ada kegiatan sama sekali sekitar 3 bulan, nggak ada kegiatan sama sekali. Setelah itu bertahap ada kegiatan. Setelah COVID berlalu, ada orang-orang yang berpikir, ya nggak apa-apa lah ibadah online juga kan sama saja. Hati-hati, kelihatannya betul begitu ya. Kelihatannya betul ibadah online sama saja. Tapi nggak usah dibahas panjang-panjang pun nggak sama sih. Di sini ada ibadah bisa sambil ngemil makan kacang nggak? Indomie, sebut nama ya. Mie instan, brownies tadi di luar ya. Anda maaf kalau mendapati kotak kosong sudah habis tadi duluan ya. Nggak sama, betul nggak? Kecuali Anda terpaksa banget, Anda tidak bisa ibadah sungguh-sungguh, betul-betul ibadah. Haleluya. Ada banyak filsafat nanti yang lain, yang penting baik. Ada bahkan pengkhotbah mengajarkan begini, keselamatan itu tidak hanya di dalam Tuhan Yesus. Yang penting orang tidak menentang Tuhan Yesus, orang itu baik, orang itu bisa selamat masuk ke surga. Kembali kepada firman, bukan kembali kepada pendapat manusia, filsafat. Kalau di firman kita kayaknya nggak ngerti, cari firman yang lain. Nggak ngerti, cari firman yang lain. Nggak ngerti lagi, cari firman yang lain. Pasti kalau kita sungguh-sungguh cari, pasti kita akan menemukan jawabannya. Firman diuji dengan firman, ayat diuji dengan ayat. Ayat yang satu nggak ngerti, dicari ayat yang lain. Pasti akan mendukung karena ayat tidak pernah bertentangan. Kalau masih nggak ngerti, cari bahasa Inggrisnya. Masih nggak ngerti juga, cari bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Ayat tidak pernah bertentangan dengan ayat. Tapi jangan jatuh ke filsafat yang kosong dan palsu. Halo, jangan ikuti ajaran manusia. Mau kaya, betul nggak? Mau kaya. Ada banyak prinsip tentang kekayaan yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan. Betul nggak? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pasti tumbuh nggak? Tumbuh. Pasti berbuah nggak? Berbuah pada musimnya berbuah. Jangan cari buah waktu nggak musim. Nah, itu ya. Musim durian nih,
Makanlah durian, jangan banyak-banyak, bagi-bagi teman, gitu kan? Ada mertua nggak di sini? Tidak ada mertua, haleluya. Nanti minta sama Pak Gembala, di Kalimantan Barat itu banyak mertua. Jadi jangan ikuti sama dunia yang kosong palsu menurut ajaran turun temurun, menurut ajaran roh-roh dunia. Roh dunia itu hati-hati. Kalau mau pipis di pohon harus bilang numpang. Mungkin orang ini ya, orang Jawa ya, gitu ya, yang banyak pipis di pohon di pinggir jalan mungkin, gitu ya. Kenapa harus bilang numpang? Nanti di situ ada roh jahatnya. Kalau nggak bilang numpang nanti kesambet. Loh, itu roh-roh dunia, ajaran palsu. Tapi sebaiknya memang jangan pipis di tepi jalan, haleluya, apalagi di tengah jalan, betul nggak? Iya. Jadi jangan ikut ajaran turun temurun, jangan ikut roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Harus punya akar, harus punya dasar. Setelah kita lahir baru harus berakar. Amin. Next. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dibangunnya di atas Dia, dibangun di atas Tuhan. Amin. Setuju? Ada orang yang membangun imannya di atas. Kalau punya duit banyak enak nih, di atas duit. Ada orang yang menaruh imannya di atas duit. Pokoknya kalau punya duit pasti diberkati Tuhan. Kalau nggak punya duit tidak diberkati Tuhan. Bukan begitu. Tuhan pasti memberkati. Amin. Haleluya. Hanya tidak semua keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Tapi kebutuhan kita Tuhan berjanji pasti Tuhan menolong mencukupi kebutuhan kita. Minta hikmat sama Tuhan apa yang harus dikerjakan. Oh, anak-anak muda kalau rajin belajar, gitu ya. Saya SMA saya ambil anak les. Kenapa? Supaya ada uang untuk pelayanan. Pelayanan nggak dikasih PK. Loh, tanya Om Handoyo di belakang. Pelayanan nggak dikasih PK. Yang ada adalah kalau kita nggak saat teduh, nggak doa, nggak boleh pelayanan, gitu ya. PK nggak, jangan berharap PK. Kita cari ongkos supaya kita bisa melayani. Gimana caranya supaya saya bisa melayani? Saya belajar yang baik supaya saya bisa ngelesin. Saya SMA, saya ngelesin anak SMA kelas 1, saya kelas 2 atau kelas 3 saya ngelesin anak kelas 1. Kenapa? Supaya dapat ongkos untuk pelayanan. Saya lupa saya pernah cerita atau enggak tentang yang ini. Saya selalu ingat kenapa. Ada sepatu harganya 17.000. Sekarang nggak ada kan? Dulu saya ingat ada sepatu harga 17.000 dan sudah waktunya saya berganti sepatu karena sepatunya sudah sangat usang lah begitu. Ada orangnya saya lupa, tapi selesai pelayanan ada yang kasih saya PK 20.000. Jawaban doa dong, jawaban Tuhan dong. Sepatunya tadi berapa? 17.000. Dikasih PK 20.000, bukan dari gereja begitu. Pokoknya ada lah, saya lupa siapa. Tuhan yang ingatlah, Tuhan memberkati pasti. 17.000, berarti itu uang dari Tuhan. Saya bisa berpikir begitu. Pas sesuai jawaban doa, yes, pulang ibadah saya beli sepatu. Tapi saya berpikir gini, kalau saya beli sepatu sekarang, belum tentu saya punya ongkos untuk saya pelayanan minggu depan. Karena kami bergumul dari minggu ke minggu, pokoknya minggu ini cukup lah, minggu ini nggak usah pikirin lagi minggu depan. Nanti minggu depan nggak ada, pasti ada, pasti Tuhan kasih. Tapi begitu ada uang di tangan 20.000, saya berpikir begini, mungkin minggu depan nggak ada ongkos. Kalau nggak ada ongkos, saya nggak pergi pelayanan dan saya nggak mau itu. Maka saya tidak beli sepatu dan saya ingat itu. Itu sebabnya sepanjang pelayanan saya sampai dengan sekarang, saya nggak pernah berpikir meninggalkan Tuhan. Saya nggak pernah berpikir pelayanan untuk cari uang. Kenapa? Dari sejak nggak ada uang, saya ingin melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, di negeri yang tiada tetaburannya, tiada bintang-bintangnya, engkau mengikuti aku. Waktu gak ada bintang di langit, waktu masih gelap langit, waktu kelihatannya untuk pelayanan saja bergumul minggu demi minggu, pokoknya ada dan Tuhan selalu ada. Ada uang di tangannya, udah untuk pelayanan. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dibangun di atas Dia.
dibangun di atas Tuhan. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin. Bertambah teguh. Itu sebabnya di tempat ini, gereja ini, teman-teman Bapak Ibu diajar pengajaran firman Tuhan. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Karena Alkitab berkata, ajarlah mereka segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Begitu kan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Diajar dengan firman Tuhan. Sebetulnya mengajar firman Tuhan itu ya lebih susah dibanding dengan memotivasi. Kalau motivasi begini, katakan 3 kali kaya, kaya, kaya. Anda keluar dari gereja, Anda kaya. Kelihatannya semangat kan? Kelihatannya orang berapi-api, orang semangat, kaya, kaya, kaya. Tapi itu bukan firman, itu motivasi. Firman adalah Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Pegang itu. Yang diperkatakan, yang kita deklarasikan selalu firman. Setuju nggak? Firman. Jangan deklarasi yang bukan firman. Jangan deklarasi yang berbuat firman, yang bukan firman. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman sembuh boleh enggak? Kalau itu ada dasar firmannya boleh. Tapi apakah boleh ke dokter? Iya boleh. Begitu ya. Tapi imannya bukan kepada dokter, imannya tetap kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai dokter karena itu resmi, legal, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan firman Tuhan tidak bertentangan dengan itu. Asal tidak pergi ke paranormal, ke dukun, ke orang pintar, begitu ya. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin. Dan supaya kita bertumbuh, hatimu harus melimpah dengan syukur. Bersyukur nggak hari ini? Matahari cerah, bersyukur nggak? Bersyukur. Minggu lalu hujan, bersyukur nggak? Cerah dan hujan tetap ibadah. Amin. Sebentar lagi gajian. Seru Ben. Kamu gajiannya tanggal berapa Ben? Setiap minggu Bu. Mantap. Gajian terus Bu. Bentar lagi tanggal 25 ke atas itu gajian. Bersyukur nih. Kok Dika nih, siapa lagi gajiannya tanggal 25? Bersyukur nggak? Bersyukur. Bersyukur ya. Gaji bulan lalu aja belum dibuka amplopnya, udah mau gajian lagi. Ya kok nggak pakai amplop? Nah ini. Bersyukur. Ya, ada dikirimin orang tua. Dikirimin orang tua tanggal berapa biasanya? Saya mau dengar yang ada wanita nih. Dikirimin orang tua tanggal berapa biasanya? Beda-beda. Awal bulan. Sana nih. Bentar lagi awal bulan, bersyukur. Tapi kalau lagi nggak ada kiriman, bisa bersyukur nggak? Bisa bersyukur. Oh. Awal bulan makan enak, gitu ya. Kan katanya, iya, makanan akhir bulan nanti, Tuhan tahu segala pergumulanku. Ya, gitu ya. Next. Hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita nggak bersyukur, nggak bisa bertumbuh. Ya, bayi rohani itu yang kita lahir baru, kita menerima Yesus, nggak bisa tumbuh kalau kita nggak bisa bersyukur, ngeluh terus. Ada suami ngeluh, ada orang begitu kan? Ada suami ngeluh, nggak ada suami ngeluh. Semua hal bisa dikeluhkan. Haleluya. Tapi bagaimana hati kita melimpah dengan syukur? Next, Ruben. Akar yang tidak kelihatan. Mari baca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada yang tidak kelihatan, Korintus berkata, yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan itu sementara. Roh kita nggak kelihatan, tapi roh kita kekal. Tubuh kita kelihatan, tapi tubuh kita tidak kekal. Kemarin sedang heboh ya, ada satu orang selebgram yang meninggal ya dalam usia yang sangat muda. Jadi semua kita tetap berhati-hati. Kalau kita ikutin jalannya Tuhan, semua pasti baik. Katakan amin. Amin. Amin ya. Nah ini, apa sih bedanya menurut Bapak Ibu teman-teman? Pohon hutan sama nggak dengan pohon kelapa sawit? Kok udah langsung jawabnya. Kita nggak lagi bahas politik, nggak.
Yang ngerti udah ketawa tuh ya. Banjir di Sumatera, setelah banjir di Sumatera, setelah itu orang banyak bahas, betul masih pohon hutan itu bisa diganti dengan pohon sawit, hutan ditebang diganti sawit, sama-sama pohon. Tapi ya adik-adik kan belajar, Bapak Ibu kita semua kan belajar, begitu ya. Pohon itu ada yang punya sistem perakaran yang dalam, gitu ya. Ada yang akarnya banyak tapi hanya di bawah tanah, itu bedanya. Ada yang akarnya dalam, nggak kelihatan, tapi pohon itu bikin akar sampai dalam, sampai ketemu mata air. Itu pohon nggak nunggu hujan, pasti hidup. Setuju? Setuju. Karena dia berakar sampai ke mata air. Dia nggak akan merasa nggak ada Tuhan, ya. Karena dia dapat Tuhan, ya sampai ke mata air. Ibadah gitu ya. Kalau lagi ada masalah, rasanya Tuhan jauh. Kalau doa langsung dijawab, belum amin udah dijawab, Tuhan sangat dekat. Begitu. Ya begitu orang yang berakar. Kenapa? Dia membangun sistem akar. Belum kelihatan batangnya, nggak apa-apa dia bangun sistem akar. Orang lain udah berdaun, saya belum, nggak apa-apa dia bangun sistem akar. Orang lain kelihatannya udah berbuah-buah, kayaknya hebat, gak apa-apa dia sedang membangun sistem akar. Sampai dia ketemu sumber air, sampai kita ketemu dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Maka Bapamu di surga yang tersembunyi akan melihat apa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi. Betul kan? Tuhan yang tahu kita sedang membangun, menumbuhkan akar, membangun sistem akar. Itu pohon hutan. Pohon hutan itu nggak nunggu hujan, betul? Pohon hutan itu nggak nunggu hujan. Kenapa pohon hutan bisa menahan banjir? Hutan nggak boleh ditebang supaya tidak banjir. Karena sistem akarnya, bukan sistem daun. Bukan daun terus nahanin hujan, kan nggak masuk akal kan? Bukan daun yang lebar-lebar kemudian daun jati, daun pisang menahan hujan, pasti ke bawah juga. Tapi sistem perakarannya yang bisa mengikat air di dalam tanah. Jadi air hujan tidak lari begitu saja, tidak terjadi banjir. Kenapa? Itulah pohon hutan. Tapi tidak dengan pohon-pohon yang berakar serabut, yang sistem akarnya banyak sih, tapi cuma di bawah permukaan. Banyak bawah permukaan. Mana lebih bagus? Makan sekali sehari 3 piring atau makan 3 kali 1 hari 1 piring. Jangan sampai kan cuma 1 kali atau cuma 2 kali lah gitu ya. Oke, itu beda cerita. Mana lebih bagus? Makan 1 kali makan 3 piring atau 3 kali makan 1 piring, 1 piring, 1 piring. Mana lebih bagus? Betul kan? Bagus. Mana lebih bagus? Nggak pernah berdoa, tapi sekali berdoa, seminggu sekali berdoa 5 jam. Keren banget ya, ada berdoa seminggu sekali 5 jam. Nah ini ya. Atau berdoa setiap hari 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Mana lebih bagus? Mana lebih bagus, setiap hari atau seminggu sekali? Nggak ada yang jawab. Mana lebih bagus? Baca Alkitab setiap hari atau baca Alkitab seminggu sekali tapi banyak? Itu serabut, akar banyak, tapi dia hanya ada di bawah tanah. Kuat? Enggak kuat. Sekalipun akarnya banyak. Tapi beda dengan pohon hutan yang setiap hari dia membangun sistem akar sampai dia ada di kedalaman, sampai dia kokoh. Ada hujan, ada badai, nggak goyang. Kenapa? Karena sistem perakarannya kuat. Sebaliknya pohon-pohon yang sistem akarnya tidak kuat, goyang, jatuh, kelihatannya sudah besar, kelihatannya sudah tinggi, jatuh. Haleluya. Apa bedanya pohon kurma dengan pohon sawit? Ya, apa bedanya pohon kurma dengan pohon sawit?
Sebetulnya pohon itu sama-sama akarnya akar serabut yang melebar. Tapi pohon sawit tapi pohon kurma karena dia hidup di tanah yang kering, dia hidup di padang gurun, maka akarnya lebar dan akarnya dalam. Bagaimana cara petani kurma menanam kurma pada waktu awal? Ditanam benih di bawah tanah, timbun. Kalau ada yang mulai muncul ke atas bakal batangnya, dia akan tindih dengan batu, ditindih supaya jangan muncul. Saya ulang ya, bagaimana cara petani kurma menumbuhkan kurma pada awalnya, merawat pertumbuhan kurma pada awalnya. Pertama dia menanam kurma di kedalaman yang seharusnya, ditimbun dengan tanah. Kalau mulai tumbuh bakal batang itu tumbuh ke atas, bakal akar tumbuh ke bawah. Bakal batang yang mulai tumbuh ke atas ditimpa dengan batu, gak usah muncul dulu sampai akarnya kuat. Gitu kan? Dalam hal rohani juga harusnya seperti itu, sampai akarnya kuat. Kalau akarnya belum kuat, perkuat akarnya, ditimpa, sehingga pohon kurma itu dia gak buru-buru ke atas, ke bawah, sistem perakarannya. Sekalipun akarnya sebetulnya sama dengan pohon sawit, tapi karena kondisi dia, lingkungan dia, tidak ada air, dia tidak mengeluh karena tidak ada hujan, dia nggak ngambek, dia nggak pundung, gitu. Karena dia ada di padang pasir, maka dia harus menumbuhkan akar ke dalam, supaya dia bisa hidup bahkan tanpa air hujan. Luar biasa. Next. Apa yang Tuhan katakan tentang yang tidak kelihatan? Yang pria silakan baca. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Tuhan ada di tempat yang tersembunyi. Itu sebabnya Alkitab berkata, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Adik-adik pernah main petak umpet sama papa? Pernah. Jadi ingat gitu ya, yang papanya jauh ya. Anak kecil main petak umpet, papanya ngumpet menyembunyikan diri. Papanya ngumpet menyembunyikan diri. Apakah kalau papanya sembunyi itu papanya nggak sayang? Sayang atau nggak sayang? Sayang. Kenapa papanya ngumpet? Pengen dicari. Pengen dicari sama anaknya. Papanya ngumpet, anaknya cuekin aja gitu. Kalau butuh duit doang cari papa. Ada yang seperti itu? Nggak ada ya. Bapakmu ada di tempat yang tersembunyi. Tuhan mau kita cari. Tuhan mau kita merindukan Tuhan, cari Tuhan. Dan papanya paling senang kalau anaknya sudah bisa menemukan papanya. Betul kan? Ketemu. Bapakmu ada di tempat yang tersembunyi. Bagaimana mencari Bapak di tempat yang tersembunyi? Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamar. Gak punya kamar, Bu. Ada gak punya kamar? Haleluya. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Maksudnya sebetulnya tidak harus sih, nanti kita akan lihat ayat lain, gak harus punya kamar, apalagi gak harus punya kamar sendiri. Ada mungkin yang tidurnya berempat, satu kamar, gak apa-apa. Ibu juga dulu tidurnya sempat berempat, satu kamar. Satu kamar disekat dua. Udah disekat dua, yang disekat itu buat berdua, satu lagi buat berdua. Ranjang susun. Karena kita memberi tumpangan, begitu kan? Sama ya saudara-saudara satu kamar berempat. Gak ada tempat buat berdoa sebetulnya. Tapi Alkitab berkata, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, artinya gak usah dilihat orang pun. Betul gak? Gak usah dilihat orang pun. Rahasianya ada di tempat yang tersembunyi. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, sebetulnya kita sedang membangun sistem akar. Kita sedang menumbuhkan akar. Bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan.
apabila engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan melihat apa yang kau kerjakan di tempat yang tersembunyi. Alkitab berkata dengan jelas begitu. Terus sebab yang pertama, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Lalu, karena Bapa melihat. Katakan amin. Lihat kanan kiri, katakan Bapa melihat. Bapa melihat. Bapa melihat apa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi. Gak ada orang tua. Kalaupun ada orang tua ya, adik-adik di sini banyak yang jauh dari orang tua. Tapi kalaupun dekat dengan orang tua tidak akan bisa mengawasi kita terus-menerus. Setuju nggak? Kuncinya adalah anak yang takut akan Tuhan, yang tahu bahwa Bapamu melihat apa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi. Firman ini juga berkata ada hubungan, secret place, ada tempat rahasia antara saya dengan Tuhan, antara Anda dengan Tuhan, Bapak Ibu adik-adik dengan Tuhan. Ada tempat rahasia. Disitulah tempat kekuatan kita. Amin, haleluya. Di situ kekuatan kita sebetulnya. Di situ kekuatan sistem perakaran ketika kita membangun. Next. Apakah Tuhan Yesus hanya berdoa di... Saya tambah lagi pertanyaan. Apakah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Iya atau tidak? Iya, betul. Apakah Tuhan Yesus hanya berdoa di Taman Getsemani? Tidak. Jadi Tuhan Yesus tidak berdoa hanya kalau lagi butuh. Di Taman Getsemani sangat butuh. Lagi butuh uang, Tuhan, gitu ya. Lagi butuh tender bisnis proyek, oh Tuhan, gitu ya. Lagi butuh nilai bagus, oh Tuhan, aku butuh Tuhan banget, kenapa gak belajar, lupa ketiduran. Jadi butuh Tuhan banget supaya nilainya bagus. Tuhan Yesus tidak hanya berdoa di Taman Getsemani yang tadi sudah baca yang pria, sekarang yang wanita, 2, 3. Iya. Apakah doa harus pagi-pagi? Banyak pertanyaannya. Apakah doa harus pagi-pagi? Iya atau tidak? Apakah doa harus pagi-pagi? Tidak. Oke. Sebetulnya kita bisa berdoa kapan saja, tapi mulailah pagi hari dengan berdoa. Setuju? Ya. Terburu-buru sekalipun, mulailah dengan doa waktu kita belum memikirkan banyak hal. Baru setelah itu bisa punya jam doa sore hari, siang hari, atau malam hari, asal bukan waktu mau tidur banget, gitu ya. Tapi Alkitab mencatat pagi-pagi benar, pagi-pagi benar, berarti masih pagi. Ayam belum bangun, gitu ya. Pagi-pagi benar itu ukurannya bukan mart itu bukan. Loh beneran pagi benar, gitu ya. Waktu hari masih gelap. Saya tetap percaya ada berkat waktu kita pagi-pagi cari Tuhan. Nih, sekalipun cari Tuhan bisa siang, bisa malam, tapi pagi-pagi benar. Mana itu diberikan pagi-pagi dan siangnya mencair. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Luar biasa. Ini Tuhan Yesus lah. Pagi-pagi waktu hari gelap. Kalau udah kesiangan, teman-teman udah bangun, lebih pagi lagi. Gitu ya. Kalau udah kesiangan, udah mepet dengan pekerjaan, bekerja dan lain-lain, pagi-pagi lagi. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar. Kenapa ia pergi keluar? Tidak ada tempat meletakkan kepala. Rame-rame tidur dengan murid-muridnya, itu pun nggak ada alamatnya. Anda cari di Alkitab ada alamat Tuhan Yesus? Ya, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada selalu untuk orang. Loh, Anda jatuh cinta juga selalu berusaha kan? Ketemu, betul gak? Jujur, dicari-cari supaya ketemu. Gak bisa ketemu juga dicari-cari lah, gitu ya. Kalau perlu lihat gentengnya aja udah senang. Loh, kalau kita cinta Tuhan, suka Tuhan, mau berakar, maka ada selalu cara. Gimana caranya pergi ke tempat sunyi untuk berdoa? Gimana caranya bangun pagi? Gimana caranya supaya bisa dapat tempat yang tenang, bisa enak? Orang lain belum bangun atau orang lain sudah tidur, boleh aja.
Kalau Anda punya kegiatan yang berbeda, misalnya begitu, dia malam bangun, siang istirahat, misal begitu. Saya punya ada Jumat, ini baik ya, ini baik, jadi boleh diceritakan. Anda Jumat itu dia harus bangun setiap malam jam 1 untuk mengukus bacang. Ngukusnya harus 4 jam. Jadi jam 1 sampai jam 5 dia kukus, kemudian hangat-hangat diambil, dibawa ke pabrik sekian ratus, dititipkan di toko kue lebih siang lah, tapi yang pabrik harus lebih pagi lagi. Dia agak didinginkan, kemudian baru dibawa sekitar jam 6 begitu. Jadi dia harus bangun jam 1 malam. Itu tidak salah, betul nggak? Tidak salah, karena dia memang harus melakukan sesuatu di malam itu. Maka dia bisa ubah jam doanya menjadi sore hari, waktu dia sudah cukup istirahat dan lain-lain. Tiap sore dia berdoa, bisa. Kenapa? Selalu ada cara kalau kita mau membangun sistem akal kita. Amin, haleluya. Next. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menumbuhkan akal. Gak kelihatan, tapi pasti, saya percaya orang-orang yang berakar pasti jadi kuat. Orang-orang yang berakar pasti beda. Orang-orang yang berakar nggak cengeng. Orang-orang yang berakar nggak gampang ngeluh. Orang-orang yang berakar tahu bersyukur. Orang-orang yang berakar percaya kepada Tuhan, sekalipun banyak hal nggak bisa dipercaya. Orang-orang berakar tetap percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Sekalipun kayaknya nggak ada pertolongan, orang-orang yang berakar tetap menaruh imannya kepada Tuhan. Gak tergoda dengan hal-hal yang lain. Gak naik jabatan, gak apa-apa. Yang penting naik terus bersama dengan Tuhan. Amin. Ke bawah, makin kuat, ke atas bersama dengan Tuhan, makin kuat. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Gak apa-apa. Doa bukan hanya tentang meminta, tapi doa adalah tentang menumbuhkan akal. Kalau cuma minta, kita gak akan bisa lama-lama berdoa. Setuju gak? Anda meminta apa sih sama Tuhan tiap hari diulang. Tapi ada waktu-waktu kita diam, ada waktu-waktu kita mulailah dengan menyembah Tuhan. Amin. Gak bisa nyanyi, Bu. Gak bisa nyanyi kalau nyanyi di rumah sendiri kan aman. Salah nada, ganti aja nada sendiri. Gak ingat kata-katanya ketukar, gak apa-apa. Lanjutkan aja atau ganti lagu. Setuju gak? Nyanyi, nyembah, doa, nyanyi lagi, nyembah Tuhan lagi, doa lagi, lama-lama dengan Tuhan. Itu sebetulnya kita sedang menumbuhkan akar. Kalau akarnya tumbuh, pohonnya pasti tumbuh. Kalau akarnya tumbuh, pohonnya pasti berbuah pada musimnya. Sabar, pada musimnya pasti berbuah. Jangan berakar hanya karena meminta sesuatu dari Tuhan, Jangan berdoa hanya karena meminta sesuatu. Ada kebutuhan doa, nggak ada kebutuhan nggak doa. Enggak. Ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan. Kita butuh Tuhan, katakan amin. Ada kebutuhan, nggak ada kebutuhan. Kita sedang membangun sistem akar, menumbuhkan akar. Mari Bapak Ibu, mari teman-teman. Ayo punya komitmen. Loh, scroll HP itu kan nggak sadar udah berapa jam. Bener nggak? Orang sekarang itu gak usah pergi kemana-mana pun gak apa-apa, asal HP ini hidup, kuotanya ada gitu. Beda sama orang dulu gitu ya, kemana. Kalau sekarang udah kayak pergi kemana, ngikutin orang traveling. Gak usah makan-makan, udah kayak ngikutin orang makan-makan. Oh rasanya makan sirip ikan hiu, iga yang harganya sekian, cukup dilihat aja dan scrolling HP itu gak akan ada habis-habisnya. Berguna, kalau dilakukan untuk hal-hal yang berguna. Buruk, bisa juga buruk. Tapi tetap dalam semua zona waktu, dalam semua sistem, dalam semua peradaban kehidupan modern pun tetap perlu membangun sistem akar, karena kita butuh Tuhan. Amin. Bukan berarti kalau dulu butuh berdoa, sekarang gak butuh berdoa. Dulu mungkin orang punya banyak waktu, siapa bilang? Sekarang orang juga punya waktu kok. Kita tetap punya waktu yang sama. Masalahnya dulu orang nggak punya handphone, iya. Jadi orang mau ngapain lagi, gitu ya. Sekarang TV aja nggak usah dinyalain, nggak apa-apa. TV untuk nonton bersama, TV nggak nyala nggak apa-apa. Tapi handphone, orang itu betul-betul harus punya handphone. Pilih uang atau pilih HP?
Betul, Oma bilang hebat. Belum Coba pertanyaannya diganti. Kalau ketinggalan uang, balik lagi ke rumah enggak? Balik. Balik. Kalau ketinggalan handphone, balik ke rumah lagi enggak? Balik. Dua-duanya balik. Jadi balik ke rumah. Nanti akan ada masanya di mana adik-adik nggak butuh uang cash, hanya butuh handphone. Kalau semuanya sudah ada di handphone, dan itu bisa jadi, ya itu bisa jadi jerat. Ya iya, jerat modern itu bukan patung loh, jerat modern itu bukan berhala loh. Patung terus coba saya minta bapak ibu menyembah, enggak jangan saya. Ada orang minta anda menyembah patung, nggak akan mau nggak? Patung taruh di tengah kotak disuruh nyembah nggak akan mau, setuju nggak? Setuju. Nggak akan mau nyembah patung. Tapi kalau handphone, yes, gitu ya, mau doa, nanti deh, mau doa nanti deh, udah malam tidur ngantuk, besok lagi. Dulu kami punya formulir kontrol namanya. Sekarang saya nggak tahu ya, apakah itu bisa diterapkan atau tidak, karena sudah lama tidak. Formulir kontrol kami itu isinya tanggal 1 sampai tanggal 30. Misal seperti ini ya. Tanggal 1 sampai 31. Saat teduh, tanggal 1 contreng checklist. Langsung gitu ya. Seram amat gitu ya. Tanggal di bawahnya jam doa, bukan doa makan loh. Kalau doa makan saya tanya, siapa yang selalu doa sebelum makan? Saya. Iya, itu enggak ada di sini. Doa makan enggak ada. Adanya jam doa. Jam doa itu kalau kita komitmen doa jam 5 pagi, doa enggak jam 5 pagi. Tanggal 1 contreng doa jam 5 pagi, tanggal 2 ketiduran, 3 ketiduran, 4 kesiangan, 5, 6, 7, 8, 10 baru doa lagi, contreng lagi, gitu ya. Saat teduh, doa, ibadah, gitu ya. Tandain. Nanti di bawahnya lagi FA, kan mulai altar. Di bawahnya lagi puasa, banyak loh. Di bawahnya lagi penginjilan, pemberitaan Injil, banyak. Padahal anak-anak SMA ada PR nggak ada, ulangan nggak ulangan, kuliah ujian nggak ujian. Tenang ya, kanan kiri tenang nggak akan diterapkan. Mungkin tidak diterapkan kalau Anda sudah memahami. Haleluya. Disiplin itu perlu. Anak mahasiswa udah nggak pakai seragam, ya? Boleh pakai seragam nggak? Tapi waktu SD sampai SMA, TK masih pakai seragam, kuliah udah enggak. Kerja ya ada yang pakai seragam, ada yang enggak. Disiplin itu perlu. Tapi mungkin enggak kita terapkan sekarang, gitu ya. Asal kita semua memahami. Mari berdoa, amin. Doa. Janji sama Tuhan. Punya jam doa, mulai berdoa. 10 menit sehari nggak apa-apa. Yang penting Anda punya waktu untuk membangun akar. 10 menit sehari. Lupa Bu, besok aja 20 menit. Kalau ditunda nanti akan lupa lagi. Membangun perakaran, menumbuhkan akar, membangun sistem akar. Amin. Pemusik pemuji maju ke depan. Siang hari ini ingat satu kata aja, doa. Amin. Doa. Lihat kanan kiri, doa. Amin. Menerima Yesus. Kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan.